Dunia diambang kiamat, nubuatan kuno jadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu pesan yang dimuliakan Allah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bayangkan sejenak, langit malam di atas timur tengah tiba-tiba terbelah oleh kilatan cahaya yang bukan berasal dari bintang, bukan pula kembang api perayaan. Itu adalah rudal hipersonik Fatah 1, melesat dengan kecepatan Mach 15 menembus atmosfer seolah tak ada yang bisa menghentikannya. Sebuah proyektil mematikan yang dirancang untuk mengabaikan setiap sistem pertahanan. Bergerak begitu cepat sehingga mata telanjang kita pun tak mampu menangkapnya. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dengan lantang mendeklarasikan pertempuran dimulai. Sebuah kalimat yang menggema bukan hanya di ruang-ruang perang tetapi di setiap sudut dunia yang menyaksikan. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, pertahanan rudal Israel yang selama ini dianggap tak tertembus tak mungkin lagi cukup. Iron Dome, Arrow, David Slings, nama-nama yang dulu menjanjikan keamanan mutlak kini dipertanyakan. Fatah 1 bukan sekadar rudal balistik biasa, ini adalah game changer dalam artian yang paling harfiah. Sebuah rudal berbahan bakar padat, berpandu presisi dengan jangkauan 1.400 km. Selama ini ribuan roket dari Hamas, Hizbullah, bahkan salvo Iran sebelumnya berhasil dihentikan, namun senjata hipersonik mengubah segalanya. Rudal hipersonik tidak mengikuti lintasan yang bisa diprediksi. Kecepatannya yang luar biasa hanya memberi para pembela waktu kurang dari 60 detik untuk bereaksi, dan kemampuan manuvernya yang tak terduga membuat perhitungan pencegatan menjadi nyaris mustahil. Masalahnya, Israel tidak memiliki pencegat untuk rudal semacam ini, dan sejujurnya tak ada negara lain di dunia yang memilikinya saat ini. Rudal ini dilaporkan telah dikerahkan selama Oktober 2024. Israel tentu saja tidak tinggal diam. Mossad telah menyabotase radar Iran, jet-jet Israel telah membombardir pabrik rudal di Karaj, dan menyerang fasilitas sentrifugal di dekat Teheran. Namun, kali ini serangan balasan dilaporkan menghantam Israel Tengah, termasuk Haifa dan Tel Aviv, memicu kebakaran dahsyat di zona sipil dan merusak infrastruktur kritis. Semua ini terjadi sementara Israel mati-matian berusaha memulihkan diri. Tapi ini bukan hanya tentang rudal atau konflik regional. Ini tentang dongeng perang besar di akhir zaman yang kini bukan lagi sekadar tafsir di kitab-kitab kuno, melainkan headline utama di setiap media. Apa yang selama ini kita anggap mitos, ramalan kuno, atau sekadar cerita fiksi, kini terhampar di depan mata kita. Perang yang disebut-sebut kitab suci ribuan tahun lalu, kini mulai terwujud. Konflik di Timur Tengah bukan lagi sekadar baku tembak biasa, tapi seolah menjadi babak pembuka dari sebuah drama kosmik yang telah dinubuatkan. Mengapa begitu banyak peristiwa besar seolah berbaris rapi, membentuk narasi yang sangat mirip dengan kisah-kisah kenabian? Sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum jurnalis atau politikus berbicara, para nabi memperingatkan kita tentang suatu masa di mana langit memerah, bumi berguncang, dan manusia berperang bukan hanya karena perebutan tanah atau sumber daya, tapi karena ideologi yang tak bisa didamaikan, sebuah konflik yang lebih dalam, lebih fundamental daripada sekadar politik atau ekonomi. Baik dalam Al-Quran maupun Bible, ada gambaran yang mencolok tentang konflik besar di wilayah Syam, sebuah area geografis yang meliputi Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan sebagian Israel modern. Wilayah ini yang secara historis menjadi persimpangan peradaban, kini menjadi titik panas utama. Nubuat-nubuat itu juga berbicara tentang munculnya poros kekuatan timur versus barat, sebuah polarisasi global yang semakin nyata di era modern ini, dan yang paling mengerikan, semua ini akan mencapai puncaknya pada satu titik kritis yang disebut Armageddon. Di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi menyebutkan dua makhluk misterius yang dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj atau Gog dan Magog dalam tradisi barat. Mereka dikurung oleh Zulkarnain di balik dinding besi yang kokoh dan akan keluar di akhir zaman untuk meluluh lantahkan dunia. Bayangkan, jika jutaan makhluk liar tak terkendali menyebar ke seluruh penjuru bumi, meninggalkan jejak kehancuran di belakang mereka. Hadis Sahih Muslim juga menggambarkan mereka menggali dinding itu setiap hari dengan gigih, hingga akhirnya Allah mengizinkan mereka keluar. Dan waktunya mereka keluar bertepatan dengan kemunculan Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan menyebar fitnah Dajjal, sang pembohong besar, ke seluruh bumi. Ini sekedar bukan cerita, ini adalah peta jalan menuju akhir zaman yang telah diungkapkan dari ribuan tahun lalu. Ibn
Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang monumental Al-Quran Al-Azim menuliskan bahwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu tanda besar kiamat. Mereka bukan bangsa gaib, melainkan manusia liar dari utara. Jumlahnya jutaan yang akan menyerbu dari segala arah. Para ulama juga menyebutkan bahwa mereka turun, keseimbangan dunia akan rusak parah. Kota-kota besar akan runtuh, dan saat itulah satu kekuatan dari timur akan bangkit melawan kekuatan barat yang meluluhlantahkan teknologi dan kekuasaan. Sebuah gambaran yang sangat mirip dengan dinamika geopolitik saat ini. Adapun kitab Wahyu pasal 16 ayat 16 dalam Bible menyebutkan satu tempat bernama Armageddon, sebuah medan tempur tempat raja-raja dunia akan berkumpul untuk perang besar, dan menariknya nama itu berasal dari wilayah Syam, yaitu wilayah yang sama persis dengan nubuat dalam Islam. Mereka menyebutnya Battle of all Battles, pertempuran di atas segala pertempuran. Sebagian teolog percaya kita sudah berada di tahap awalnya. Yang lebih bikin merinding lagi, ternyata di Nusantara, tanah kita sendiri, ada juga mitos serupa. Dalam beberapa cerita rakyat Sunda dan Jawa kuno, ada ramalan tentang perang langit bukan antara manusia, tapi antara kekuatan besar yang membuat langit memerah dan bumi membelah. Beberapa naskah kuno menyebutkan simbol naga dari utara, panah api dari barat, serta munculnya ratu adil dari timur yang akan membawa keadilan di tengah kehancuran. Lalu apa yang terjadi sekarang di depan mata kita? Beberapa pekan terakhir, dunia menyaksikan babak-babak baru dari konflik lama antara Iran dan Israel. Ini bukan lagi cuman saling ancam, saling gertak di media, ini sudah baku tembak drone dan misil. Al Jazeera dan Reuters melaporkan fasilitas militer di wilayah strategis Iran dihantam rudal Israel. Israel mengklaim hak mempertahankan diri, sementara Teheran membalas dengan serangan balistik ke dataran tinggi Golan. Tapi yang bikin orang mulai merinding bukan cuma karena intensitas perang, tapi karena ini mulai mirip dengan apa yang ditulis ribuan tahun lalu. Drone-drone Iran sudah mulai tembus ke jantung pertahanan Israel. Rudal-rudal Israel membalas menyerang pusat pembangunan nuklir di Isfahan dan Natanz. Lebih dari 400 warga sipil jadi korban. Dunia mulai bicara, apakah ini titik awal Perang Dunia Ketiga? Amerika Serikat memperkuat pangkal militernya di Teluk Rusia, diam tapi siaga. Cina mengumpulkan data, Uni Eropa terpecah antara kepentingan energi dan moral. Yang menariknya, tiba-tiba yang dulu cuman bahan kajian akhir zaman di kalangan ulama dan teolog, sekarang jadi breaking news yang disiarkan langsung di layar handphone kita. Kita tidak lagi membaca tanda-tanda itu dari buku-buku kuno, tapi menyaksikannya secara real time. Dan seolah melengkapi kepingan teka-teki kosmik ini, gerhana matahari total baru saja terjadi. Dan uniknya, jalurnya memotong langsung Amerika Serikat dari barat ke timur. Sebuah fenomena alam yang luar biasa. Namun beberapa ahli tafsir Kristen menyebutnya The Great American Eclipse, yang menurut mereka pertanda kehancuran dari dalam. Sementara itu di Timur Tengah, langit memerah pada sore hari bukan karena matahari tenggelam, tapi karena debu ledakan. Ledakan yang memicu api di zona sipil, merusak infrastruktur kritis, dan bahkan memicu ledakan di depot bahan bakar. Adapun reaksi terkini, dunia itu sekarang dalam 3 suasana. Di beberapa kota, masyarakat mulai panik, supermarket diserbu, rak-rak kosong, bahkan ada yang mulai gali bunker, mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Tapi di sisi lain, ada juga yang justru pasrah, kalau kiamat datang ya biar datang aja katanya, seolah menyerah pada takdir yang tak terhindarkan. Namun yang paling menarik, ada sekelompok kecil orang yang justru lebih tenang dari sebelumnya. Mereka tidak menghindar, tidak panik, tapi mempersiapkan diri. Karena mereka sadar, mungkin inilah masa yang dijanjikan, bukan untuk ditakuti, tapi untuk disikapi dengan iman, dengan kesadaran penuh. Di tengah kekacauan ini, kita sering bertanya, kiamat sudah dekat belum? Tapi pertanyaan lebih penting mungkin bukan itu, tapi kalaupun besok dunia sudah berakhir, sudah siapkah kalian? Dalam Islam, kiamat bukan cuman hancurnya dunia secara fisik, tapi momen ketika semua tabir terbuka, yang tersembunyi ditampakkan dan yang ditunda diadili. Ini adalah momen kebenaran mutlak. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika kiamat tiba dan di tanganmu ada bibit tanaman, tanamlah ia. Artinya, bahkan saat kehancuran datang, saat dunia seolah runtuh, kita tetap dituntut untuk berbuat baik, walau sekecil apapun. Sebuah pesan yang luar biasa tentang harapan, tanggung jawab, dan kebaikan yang abadi. Hari ini orang banyak sibuk belajar tentang survival, bikin bunker, beli logistik, ataupun belajar bela diri. Persiapan fisik memang penting, tapi ada satu hal yang sering lupa didisiplinkan, yaitu jiwa kalian bisa selamat secara fisik. Memiliki bunker paling kokoh, persediaan makanan yang paling lengkap, tapi kalau hati kalian kosong, arah kalian tetap gelap. Karena di akhir zaman, yang bertahan bukan yang paling kuat secara fisik, bukan yang paling kaya, tapi yang paling jujur pada dirinya sendiri, yang paling kuat imannya, yang paling bersih jiwanya. Dunia bisa bertahan, tapi kesadaran bisa mati.
Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya ya.